Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Sari, mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian tahun 2021. Saya sedang melaksanakan praktik kerja lapangan PPL di SMKN 2 Rangkas Pitung dengan model daring, di mana menggunakan sinkronus dan asinkronus. Berikut adalah siklus ketiga PPL saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar dari sana? Dengar Bu. Untuk hari ini bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, semoga sehat supaya aktivitasnya berjalan dengan lancar. Ada baiknya sebelum memulai pelajaran kita bersama terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Doa mulai. Terima kasih Idris. Berdoa semoga pelajaran kita ke depan berjalan dengan lancar, menambah rasa nasionalisme kita. Kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira. 1, 2, 3. Sorak Sorak bergembira semua. Terima kasih teman-teman. Karena saat ini kita juga masih dalam peralihan, jadi ada baiknya setiap hari kalian harus masih tetap mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga prokes kesehatan, dan jangan lupa selalu berolahraga supaya badan kita tetap sehat. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir atau hadir semua? Ketua kelas bagaimana nih? Sudah dicek? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Nanti saya cek lagi ya di Google Form siapa-siapa yang sudah masuk sesuai dengan absen yang saya lihat pada hari ini. Jadi diusahakan tetap on cam sampai pembelajaran terakhir. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu kriteria keberhasilan usaha tanaman sayuran berdasarkan keberhasilan teknis dan ekonomis. Ini ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama, menganalisis kriteria keberhasilan itu sendiri dan menyusun rencana dalam pengembangannya, yang pada keterampilannya kita mengembangkan ide dan pada peluang komoditas jenis tanaman sayuran. Materi pokok yang akan kita pelajari di sini ada peluang usaha, khususnya tanaman sayuran, ada jenis-jenis usaha, ada tujuan dan sasaran usaha, dan ada ide dan pengembangan pada jenis usaha itu. Tujuannya itu di sini peserta didik mampu menghubungkan tentang peluang dan jenis usaha tanaman sayuran dengan benar, lalu peserta didik juga mampu menyusun rencana pengembangan usaha dan pengembangan ide. Di sini nanti pengembangan dan idenya kita berupa teknis dan ekonominya. Penilaian sama seperti yang sebelumnya, ada sikap, jadi selama daring sikapnya tetap santun, tetap on-cam supaya bisa dinilai. Lalu ada penilaian keterampilan, itu nanti kita presentasi di mana bahannya adalah keberhasilan teknis dan ekonomi. Nah, model kali ini yaitu inquiry. Sehingga kalian harus mencari sendiri pengembangan materi-materi apa saja yang akan kalian jadikan nanti pada keterampilan untuk presentasinya gitu. Jadi nanti mencari di saat diskusi. Boleh diperhatikan? Bisa diperhatikan ada apa saja yang dilakukan atau yang dikerjakan pada orang tersebut. Cara berjualannya melewati media sosial. Itu adalah proses-proses ketika kita berjualan online.
supaya sayuran yang kita punya dari petani langsung tuh yang tadi dipetik sampai ke konsumen tetap terjaga kualitasnya. Itu udah termasuk yang disebut dengan uji keberhasilan teknis dan ekonomi. Teknisnya yang mana? Dengan cara penjualannya, dengan cara pengemasannya, dengan cara pengangkutannya yang cepat. Nah, ketika semua ketiganya sudah dilaksanakan, maka akan mendapatkan apa sebagai pengusaha? Pastinya mendapatkan ekonomisan, yaitu keuntungan. Ketika kita sudah mulai memahami proses seseorang untuk memulai usaha, di sini ada yang disebut dengan peluang usaha. Ada yang mau membaca terlebih dahulu mengenai peluang usaha? Bu, Ya, peluang usaha. Peluang usaha merupakan kesempatan opportunity yang muncul dari suatu kejadian ataupun momen. Peluang dapat diartikan sebagai kesempatan yang datang atau suatu yang terjadi yang bisa menghasilkan keuntungan, Bu. karena ketika kesempatan atau keinginan datang, kita harus segera melaksanakannya. Nah, itu ketika kita melaksanakannya dengan benar, kesempatan itu bisa menghasilkan suatu keuntungan. Nah, itu yang disebut dengan peluang usaha. Ada lagi yang disebut juga dengan sumber-sumber peluang usaha. Jadi sumber-sumber peluang usaha itu bukan hanya dari segi ekonomisnya saja. Dari diri sendiri, apa saja yang termasuk dengan sumber peluang? Kayak seperti kita menyukai, apa bisa kita salurkan menjadi peluang usaha, Bu? Dari konsumen, siapa yang bisa mencoba menjelaskan? Saya, Bu. Dari konsumen itu berarti kita sebagai penggerak usaha harus mencari apa yang sedang digemari oleh masyarakat sekitar untuk kita membuka usaha, Bu. Pintar. Misalkan stroberi, kebun stroberi yang tadinya buat dijual buahnya sekarang menjadi tempat rekreasi agrowisata. Tujuan dan sasaran kalau kita ingin menjadi seorang pengusaha, pengusaha apapun. Karena ini kita nama sayuran, kita fokuskan komoditasnya saja. Ada yang mau membaca terlebih dahulu tentang tujuan dan sasaran? Tujuan dan sasaran. Tujuan usaha merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Sasaran usaha atau business objective adalah target usaha yang dinyatakan spesifik. Pasar lokal, oh ya udah bukunya seperti ini aja, sederhana juga yang dibeli. Kalau pasarnya yang udah modern itu tidak bisa, kita harus mencari pengemasan yang menarik. Karena ketika kita sudah masuk pasar modern dengan harga yang sedikit lebih tinggi, namun pengemasannya menarik, itu akan tetap laku dijual. Nah, itu adalah sasaran-sasaran usaha yang harus kita perhatikan. Dan kita bagaimana cara pengembangannya? Nah, pengembangannya itu bertujuan mempertahankan agar tetap produktif dalam jangka panjang. Dia dalam pengembangan ada beberapa aspek. Di aspek penjualan itu ada memilih komoditas sayuran yang memang banyak digemari oleh konsumen. Yang kedua ada aspek manajemen. Seperti administrasi, pencatatan, dan perencanaan, Bu. Jadi sekecil apapun ketika kita mau membuka usaha, itu kita harus namanya ada pembukuan. Yang ketiga ada produk, harga, promosi, dan tempat, Bu. Untuk hari ini materinya sampai pengembangan usaha karena kita akan melakukan diskusi untuk uji coba keberhasilan teknik dan ekonomi. Ada pertanyaan sampai di sini? Apa sudah cukup mengerti? Ada, Bu. Oke, sudah paham? Sudah, Bu. Bahwa saya sudah menaruh LKPD di Edmodo di WA kalian, jadi sudah bisa dibaca dari semalam ya. Maka setiap kelompok yang sudah dibentuk berdasarkan 3 orang nanti akan membuat suatu usaha di mana akan dilihat dari uji teknis dan uji ekonomi dan dijabarkan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di dalam LKPD nanti di Edmodo bisa dibuka. Aspek kalian tuh mau lihat dari segi teknisnya seperti apa, apakah bisa menjadi kriteria keuntungan ekonomisnya, nah itu nanti kalian cari literasinya sendiri. Jadi boleh menggunakan literasi bahan aja boleh, atau dari internet juga boleh. Disiapkan mulai dari sekarang karena kita akan langsung presentasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tugas yang di kanvas tadi udah saya bikin ya, yang tentang daun itu jangan lupa dilanjutin lagi kalau ada yang mau ditambahin. Oke, Rifan. Saya rasa cukup waktunya. Kita akan mulai diskusi. Sebelumnya ada pertanyaan mengenai diskusi tadi? Ya, Bu. Sudah tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kita lanjutkan untuk diskusinya. Oh, Bu, saya mau share screen, Bu. Oke, saya share screen ya, Bu. Sudah kelihatan belum, Bu? Nah, sudah Rifan, silakan. Oke, ini dari kelompok 1 ya, Bu.
Silakan kelompok 1. Jualan online via sosial media melalui WA, IG, Marketplace. Langkah-langkah yang akan kelompok kami terapkan dalam penjualan online, yaitu menentukan komoditas yang akan dijual. Pada kelompok kami akan menjual beberapa jenis sayuran daun seperti sawi hijau, bayam, dan kangkung. 2. Metode pre-order. Kami menerima pre-order terlebih dahulu untuk mendapatkan kesegaran pada sayuran hingga ke tangan konsumen. Untuk uji teknis, pada kelompok kami menerapkan mulai dari metode pre-order, kemasan, dan pelayanan yang baik. Kelompok 2, kelompok kami merencanakan ingin menyajikan penjualan secara online melalui WA dan marketplace. Keterangan pada uji teknis dan ekonomis dalam sebagai berikut. Untuk uji teknis, kami mendeskripsikan pada pengemasan dan pengangkutan atau pengantaran. Setelah pengemasan, langsung pengantaran. Dapat diantar langsung dan bisa melalui ojek online. Dilihat dari segi pandang secara ekonomis, pada penjualan online dapat menguntungkan karena komunitas sayuran merupakan bahan pangan yang dikonsumen setiap hari, sehingga untuk penjualan setiap harinya selalu akan ada yang pembelinya. Dari kelompok 3 akan menyampaikan rencana dari pengembangan usaha kami, yaitu secara langsung dan online. Rencana yang kami sajikan ini pada penjualan secara langsung, kami merencanakan penjualan online ini baru melalui media sosial WhatsApp. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sudah presentasi. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 1, 2, dan 3? Silakan. Ada Bu. Saya mau menanggapi kelompok 1. Itu cara memilih daun-daunan yang bagusnya itu seperti apa? Ada pertanyaan yang lain, kita tampung dulu. Saya mau nanya, Bu. Ya, ini Amarta. Kenapa pre-order itu termasuk ke bagian teknis? Untuk kelompok 1, siapa yang mau menjawab dari pertanyaan teman-temannya? Ya. Saya Bu, Risanti. Dari pertanyaan Rifat, kita memilih daun-daunan yang terlihat hijau, segar. Untuk jawaban Amarta, karena merupakan kegiatan untuk tetap menunjang kualitas sayuran. Kelompok kami untuk pre-order terlebih dahulu supaya sayuran tetap segar hingga di tangan konsumen. Jawaban yang bagus untuk kelompok 1. Jadi betul ya, kita dari tangan pertama yaitu langsung dari petani. Gitu. Kalau misalkan pre-order, benar ya, tadi disebutkan karena memang daunnya cukup layu, jadi kita memilih pre-order terlebih dahulu. Mungkin beda dengan tanaman kelompok 2 tadi, yaitu tanaman sayuran buah, karena memang dia lebih awet daripada jenis sayuran daun. Untuk hasilnya sudah bagus, sudah memahami semua, jadi boleh tepuk tangan. Sudah memahami, kita tarik kesimpulan dari materi yang sudah kita diskusikan tadi dan sudah kita presentasikan. Siapa yang mau menarik kesimpulannya? Saya Bu. Oke, Yuke, silakan. Pada peluang diperlukan ide dan rencana di mana dapat digunakan untuk uji keberhasilan teknis dan ekonomi. Diperlukannya ide dan rencana pengembangan pada peluang usaha seperti pada pengemasan dan pengangkutan yang efisien untuk mendapatkan keuntungan dari segi ekonomis. Terima kasih Yuke. Ada teknis dari penampilan yang sudah dipresentasikan tadi, ada pengemasan, ada pengangkutan, bahkan pre-order. Nah, itu merupakan teknis-teknis kita supaya hasil penjualan kita laku di pemasaran umum. Gitu. Jadi itu kita sudah laku, otomatis ekonomis keuntungannya juga akan kita dapatkan. Mendapatkan hasil diskusi, nanti diskusinya dikumpulkan ya. Hasil evaluasinya nanti silakan, lembar soalnya sudah saya kasih, nanti tinggal di post saja.
materi minggu besok, tolong mempelajari bagaimana meningkatkan keberhasilan dari pengembangan usaha itu sendiri. Bisa dari literasi bahan ajar dan di internet. Untuk menutup pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Nah, karena hari ini sudah selesai, pergantian jam selanjutnya juga akan datang gurunya. Kita semoga dengan diakhiri dengan berdoa, ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita terapkan dan bermanfaat pada kehidupan sehari-hari kalian. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sama-sama.